Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Mekanisya dari kelompok 1 Palpro akan mengerjakan soal bonus nomor 2, yaitu menjelaskan materi. Nah, jadi setelah pembelajaran kemarin, eh, saya mer- saya akan menjelaskan kembali eh, bab 4, yaitu mengenai pernyataan perulangan. Nah, jadi apa itu pernyataan perulangan? Nah, jadi pernyataan perulangan adalah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Setiap baris perintah akan terus diulang sampai memenuhi suatu kondisi tertentu. Kondisi tersebut dapat berupa angka, huruf, true, atau false. Jadi kayak kalau misalnya di pernyataan perulangan itu kita tuh eh, bisa nentuin batasnya gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis pernyataan perulangan. Yang pertama itu ada perulangan for, while, do while, continue and break, dan go through. Nah, tapi di sini saya hanya akan berfokus pada pernyataan for. Nah, jadi pernyataan sendiri adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang dengan jumlah perulangan yang telah ditentukan. Untuk bentuk umumnya itu kita buat for lalu inisialisasi, kondisi, titik koma perubahan. Lalu mulai, lalu statementnya kita tulis. Lalu jangan lupa untuk eh, tutup for-nya. Lalu ada juga message for, yaitu for dalam for. Ini tuh isinya mirip kayak ya if dalam if gitu, tapi ini bedanya for dalam for gitu. Untuk apa bentuk umumnya itu yang pertama kita untuk for pertama dulu, lalu dalam for pertama itu ada for kedua, lalu baru deh kita mulai si statementnya yang jangan lupa dibuka kurung terawal dan diakhiri sama tutup kurung terawal. Nah, di mana penjelasannya sendiri yaitu inisialisasi itu digunakan untuk menentukan nilai awal variabel ulangan. Sedangkan kondisi itu digunakan untuk menentukan apakah perulangan masih dijalankan atau tidak. Jadi, kondisi itu kayak sebagai batasnya ya. Lalu, kalau untuk perubahan itu digunakan untuk memperbarui nilai variabel setiap kali perulangan terjadi. Jadi, tiap kali perulangan terjadi, itu bakal ada perubahan untuk ke inisialisasi selanjutnya. Nah, untuk contoh-contohnya ini aku udah nyiapin sebanyak 5 ya. Ini aku bakal coba jelasin ke penonton. Bukan maksudnya ke penangkapan aku gitu. Jadi, sepengertian aku bakal menjelaskan di sini. Oke. Nah, yang pertama ini ada program, kita mau jalan simpel ya. Ini program mengumpulkan angka 1 sampai 5. Mungkin kita coba langsung di codebook kan. Ini kita hapus percobaan. Nah, maksudnya apa? Jadi aku coba bantu jelasin ya. Oh, eh, kan ini nih, ini nggak sih? Nah, kan, bentar. Oke, nah.
Ih, oke dong. Mau ya. Nah, jadi yang pertama itu kita input ayah stream. Nah, ini tuh untuk kita manggil library ayah stream, dan kita bisa manggil fungsi input dan output. Nah, lalu ada using namespace std. Ini biar kita tuh nggak perlu nulis std if dia titik dua per tiap kita nggunain si in dan si out. Lalu ini internalin sebagai fungsi utama servernya. Lalu ini buka tutup kurung kurang ini buat ngebuka program. Nah, kita mulai di ke for, masuk ke for. Nah, ini INTI. Buat di sini itu bisa Kak INTI apa kita udah nah, jadi kita nggak perlu di sini. Oke, INTI. Sebenarnya bisa sih kayak tadi kayak jadi kita nggak perlu deklarasiin di awal. Jadi kita deklarasiin tiap eh, variabelnya muncul. Itu juga boleh dari sah-sah aja. Itu ya terserah pribadi masing-masing ya. Nah, jadi aku bakal jelasin untuk ini for i sama dengan satu. Nah, di mana i-nya berarti kita mau dari satu. I itu kayak variabel awal aja sebagai inisiasi. Kita mau pakai huruf lain juga boleh kayak J, K, L, M itu terserah. Tapi umumnya kadang tuh orang-orang pakainya I gitu. Dan aku juga tahunya sebelumnya pada awalnya itu I gitu. Kayak ya itu yang paling umum sih. Nah, terus si kondisi I-nya itu kita buat batasnya. Eh, Kalau kayak di sini karena ini program mau menampilkan bilangan 1 sampai 5, berarti 5-nya bisa kita ambil kan. 5-nya yang kita jadiin batasan. Jadi eh, 5-nya tetap kita, makanya di sini dibuat kurang dari sama dengan 5. Jadi 5-nya tetap ikut. Nah, jadi ibarat penjelasannya itu gini. eh, untuk I sama dengan 1, I terus dia nanya, apakah I kurang dari sama dengan 5? Betul kan? 1 kurang dari sama dengan 5. Karena betul, dia bakal nampilin si I. Terus sekarang kan 1, berarti benar dong. Nah, dia nampilin 1. Terus masuk lagi dia, setelah dia eh, nampilin si I ini, dia itu plus. Eh, I plus plus itu maksudnya I plus 1. Jadi, ini kita yang awalnya itu 1, terus 1 lagi kan. Jadi, di sekarang 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Iya, dia nyetak lagi di I-nya, yaitu 2. Makanya di sini dia nih, itu plus lagi. Di sekarang berarti 2 tambah 1. Jadi, I sekarang 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Ya, tetap 3. I plus plus. Sekarang 3 tambah 1 yaitu 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Iya. Eh, jadi kita cetak 4. Kayak lalu itu lagi. Sekarang 4 tambah 1, 5 kan? Jadi apakah I kurang dari sama dengan 5? Iya. Cetak lagi. Si Ima. Itu 5. Lalu itu plus. Sekarang 5 tambah 1 yaitu 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5?
Enggak kan, kondisinya udah nggak terpenuhi, berarti dia keluar dari perulangan si for ini. Terus ya udah, kita akhiri programnya pakai kurung terawal dan jangan dan jadi ya untuk di outputnya dia bakal nampilin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya di sini aku buat 10, dia mau nampilin apa? Eh, maksudnya, nah, berarti dia bakal nampilin 1 sampai 10 kan? Ya. Nah, karena batasnya itu ya 10, dia bakal terus ngulang sampai batas yang kita tentuin. Nah, itu untuk contoh nomor 1. Kita masuk ke contoh yang kedua. Eh, nah, nah, untuk yang kedua ini program pelajaran yang lunak dari 1 sampai 10. Oke, kita kaliin, terus kita pindahin ya. Ini. Nah, pelajaran kedua. Oh, maaf, maaf. Pelajaran. Nah, kalau bisa begini, ini udah lah, nggak usah dijelasin lagi. Kita langsung masuk ke for aja. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, jadi kita bisa deklarasiin variabel itu di saat kita mau pakai di variabelnya. Cukup sekali sih, tapi jadi ya biar nggak pusing. Makanya kayak aku sukanya eh, apa deklarasi variabel itu di atas gitu. Ini mau di bawah juga nggak apa-apa kayak ini. Nah, dia pas kita mau pakai ini baru di deklarasi ini. Nah, jadi ini tuh karena batasnya 10 kayak yang tadi nih. Berarti dia nampilin, berarti dia tuh bakalan ada dari 1 sampai 10 kan. Yang tadi. Nah, udah nih, ibarat di sini 1 sampai 10 gitu. Tapi ada kondisi lagi, di mana jika i eh, habis dibagi hasil pembagi kalau dibagi dua itu sama dengan 0, baru ditampilin. Jadi dari 1 sampai 10 tadi dia cek satu-satu. Ah, misalnya ini sekarang tuh 1 nih. Eh, 1, apakah 1 habis dibagi 2? Enggak. Berarti 1 nggak ditampilin. Lanjut I plus plus, sekarang 2. 2 apakah habis dibagi 2? Benar. Tapi dia nampilin si I-nya, yaitu 2. Maka ini nah, boleh ditampilin. Terus ini kotak spasi. Biar ya ada spasi, nggak numpuk. Kan? Nah, pas I-nya plus plus, terus I sekarang 3. 3 memenuhi kan kurang dari 10. Masuk lagi ya ke if ini. Apakah 3 habis bagi 2? Enggak. Udah. 3 nggak dicetak. Tapi walaupun misalnya dia nggak memenuhi si if ya, dia tetap bisa. Dia tetap itu plus. Jadi memenuhi ataupun nggak memenuhi, itu plus itu tetap lanjut sampai eh, nggak memenuhi lagi gitu. Pokoknya itu plus terus. Nah, udah nih itu plus kita 4 kan sekarang. Eh, 4 memenuhi kurang dari 9/10. Jadi masuk dia ke it. Apakah 4 habis dibagi 2? Iya.
berarti 4 dicetak, terus kita cetak spasi. Itu plus lagi. Em, sekarang 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 10? Ya, masuk dia ke if. Apakah 5 habis dibagi 2? Enggak, berarti 5 nggak dicetak, if plus. Sekarang 6. 6, apakah 6 kurang dari 9 10? Ya, masuk ke if. 6 habis dibagi 2, ya. Jadi 6 dicetak, lalu kita cetak juga. 6 ditampilin ke layar, terus kita cetak spasi. Terus, sekarang, apa nih? Terus kita input plus. Sekarang 7. 7, ya. 7 kurang dari sama dengan 10. Ya, masuk ke if. Apakah 7 habis dibagi 2? Enggak. 7 nggak dicetak, langsung ke if plus. Sekarang 8. Apakah 8 kurang dari sama dengan 10? Ya, masuk ke if. Apakah 8 habis dibagi 2? Ya, berarti eh, 8 ditampilkan ke layar, terus kita cetak spasi. Terus di plus, sekarang 9. 9 kurang dari 9 10. Ya, lalu apakah 9 habis dibagi 2? Enggak, berarti dia langsung i plus, sekarang 10. Apakah 10 kurang dari 9 10? Ya, masuk ke if. Apakah 10 habis dibagi 2? Ya, kita tampilin si 10, 10, lalu kita cetak spasi. Terus kita teruskan, bisa dengan 11 sekarang. Apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Enggak. Berarti udah kita keluar dari si ruangan for. Terus ya udah, kita tutup programnya. Hanya di sini dia nampilin ini 4, 6, 8, 10. Misalnya batasnya kita ubah nih. Jadi berapa? 50. Waktu aja. Jadi dia bakal nentuin apa? Dia bakal nentuin 2, 4, 6, 8, 10. Pokoknya sampai 50. Gitu. Ya, pokoknya bergantung pada apa sih? Batas lah. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ini udah lumayan ada hitungannya. Jadi kita coba running. Untuk, nah, nah, dimasukkan bilangan. Soalnya ini dia pangkatnya 3 aja. Nah, ini jangan pangkat. Oh iya, aku lupa. Aku bilang ya. Lupa bilang itu buat hitung pangkat bilangan. Enggak tadi. Ya. Nah, jadi ini kan bilangan. Jadi 2 pangkat 3. Dengan hasil data. Eh, Maksudnya itu dua dua itu diulang sebanyak 3 kali. Namanya juga pangkat. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Nah, nah, ini kayak ulang ya. 2 ke 2 ke 2. Makanya kita tuh bisa pakai for. Nah, untuk membiasakannya itu, ini saya mau ngajari gambar sih. Bentar aku dengerin dulu. Ini koma, ini koma. Hmm. Nah, ini.
Jadi kita deklarasi dulu kan untuk A, N, I hasil sama dengan 1. Nah, nah itu untuk bilangan dak, sedangkan N untuk si pangkatnya. Untuk seberapa banyak sih A ini diulang gitu. Nah, terus I untuk perulangan, terus hasil itu keinisiasi awal gitu. Bahwa nilai hasil awalnya itu 1 gitu. Oke, kita masuk ke for. Kita udah tahu kan A ini 2, N ini 3. I sama dengan 1. Karena ini pangkat, jadi kita mulainya dari 1 ya. Ya, ya gitu lah. Terus, apakah 1 kurang dari sama dengan N kita 3? Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Ya, berarti dia masuk ke perhitungan hasilan. Hasil sama dengan 1. Seperti yang kita ketahui, hasil sama dengan 1. 1 dikali dengan A. Hanya 2, berarti 1 dikali 2. Sama dengan 2. Berarti nilai hasil sekarang itu 2. Kita ingat nilai hasil sekarang itu 2. I plus plus, I sekarang 2 kan. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya, masuk lagi dia ke hasil ini. Iya, dia ngitung lagi. Hasil tadi kan 2. 2 dikali 2 berarti. Karena hanya 2 kan. Berarti hasil sekarang 4. Kita ingat hasil 4. I plus plus, eh, ingat sekarang 3 kan. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Ya, ngitung lagi dia. Hasil tadi kan 4. 4 dikali sama 2. Hasilnya 8. Jadi nilai hasil sekarang itu 8. I plus plus. Berarti I sekarang 4 kan. 3 dari 3 ditambah 1. Jadi I-nya 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Enggak. Udah. Berarti dia nggak masuk lagi ke hasil. Berarti kita akhiri si for. Terus kita tampilin ini. Hasil pangkat. Yang diambil dari perhitungan hasil kita. Nah, hasil perhitungan kita yang terakhir itu kan ialah 4 kali 2, yaitu 8. Berarti nilai hasil itu 8 kan? Makanya dia nantuin hasil pangkat sama dengan 8. Terus dia udah akhiri program. Nah, nggak susah kan? Jadi kita masuk ke, kita coba program yang selanjutnya. Sebenarnya, cara ini asik loh. Kalau misalnya pengen ngerti, terus logikanya tuh pas jalan gitu. Dan kadang tapi ya namanya logika ya, kadang tuh ya nggak secepat itu kayak "Hmm, ini maksudnya apa sih gitu." Belajar kok. Makanya kita mulai dari yang simpel-simpel dulu biar kita nangkepnya, oh emang mudah ya gitu. Hmm. Hmm. eh Maaf, jadi kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, ini program mencetak segitiga siku-siku. Wah, susah nih. Ini susah nggak sih? Ya, mana dia pakai. Eh, berarti, eh, berarti nanti nggak sih? Karena dia ruangan sekarang nih. Kita coba yang Indo deh. Ini tuh faktorial. Kalau faktorial tuh nggak jauh beda sama pangkat. Kayak, ya, ngulang aja. Aku bakal coba jelasin untuk logikanya aja. Nah, pun ya biar tahu dasar-dasarnya gitu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Oke,
Ih, benci banget. Bentar. Dan ini kalau itu. Oke. Ini tuh masukkan bilangan N. N itu sebagai, ya kan? Kayak, hmm, berapa faktorial gitu. Misalnya, mana sih? Mana sih? Pasti ini loh. Misalnya bilangannya itu 5 deh. Berarti 5 ini kan, 5 faktorial. Ini kalau bisa, oh, saya coba pakai 4 aja deh. Nah, kan nggak terlalu besar. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, Lina. Terserah sih. Ini kan karena aku mau menjelaskan ya, biar nggak terlalu panjang gitu. Ini ya, yang penting tuh inti-intinya kan. Kamu selanjutnya cuma ngulang. Jadi kita hmm, deklarasi bahwa MI sama faktorial itu integer. Lalu ini faktorial sama dengan satu sebagai inisiasi awal yang, nah, lalu ini untuk si bilangan kita tadi. Nah, lalu masuk ke sini. Untuk I sama dengan satu, berarti ini dimulai dari satu kan. I kurang dari sama dengan M. Maka satu kurang dari sama dengan M, M-nya 4. Berarti, apakah satu kurang dari sama dengan 4? Iya. Berarti dia nggak faktorial kan. Faktorial itu kan satu. Berarti satu dikali sama satu. Berarti, berarti satu. Berarti nggak faktorial sekarang satu. I plus plus I sekarang dua. Apakah dua kurang dari sama dengan empat? Iya, berarti dia ngitung faktorial. Faktorial tadi kan satu, berarti satu kali dua, I-nya dua. Berarti faktorial sekarang sama dengan dua. Lalu dia ke I plus plus. I plus plus, I-nya sekarang tiga. Apakah tiga kurang dari sama dengan empat? Iya, masuk ke faktorial, hitung. Faktorial tadi kan dua, berarti dua dikali tiga itu 4. Berarti mau faktorial sekarang 6. Terus dia I plus plus, I sekarang 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Ya, berarti faktorial sekarang, eh, di, eh, dia itu faktorial kan, karena memilih. Jadi faktorial tadi kan 6. Berarti 6 dikali 4, yaitu 24. Oke, berarti faktorial sekarang itu 24. Ya, I plus plus, I sekarang 4 ditambah 1 itu 5. Oke, ini 5. Maka 5 kurang dari sama dengan 4? Enggak. Berarti dia selesai nih perulangannya. Dia bakal nampilin. Nah, kita nyetak, kita cetak ini ke layar. Terus sama si nilai faktorial tadi. Karena tadi faktorialnya 24, ya berarti 24 yang tampilin. Nah, kalau misalnya nih, ini kalau misalnya hanya apa gitu, hanya em, apa ya? Wow, berapa tuh? Nah, wow, benar-benar. Pokoknya, gimana ya? Orang itu asik banget. Ya, karena ya kita cuma butuh gimana caranya biar program itu ngerti apa yang kita maksud. Kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Terus dia aja ngitung. Dalam waktu singkat ini guys. Wow.
Kan? Jadi emang yang volume itu logikanya. Betul. Nah, lanjut. Kita masuk ke contoh terakhir. Mana tadi? Hmm, ialah program mencetak segitiga siku-siku. Ini kita salin dulu ya. Lepas ya. Aku harus kayak gitu. Oh, jauh. Oke. Nggak penting. Please. Gak sudah jabaran. Bentar-bentar. Bisa juga mau bisa aja. Hmm, Oke. Kita deklarasi N I B. N itu sebagai tinggi segitiga ya. Oke. Nah, misal kita coba N, N-nya 4 ya. Oke. Banyak banget. Tiga coba. Eh, hmm. Ih. Oh. Nah, nah, setelah kita input si N, berarti kita udah tahu dong N-nya berapa. Berarti dia bakal mengulangi perulangan sampai 3 kali. Sekarang ini sama dengan satu. Satu kurang dari sama dengan 3. Yes. Berarti karena memenuhi dia masuk ke ruangan J. Oke. J sama dengan satu. Untuk J. Eh, apakah J kurang dari sama dengan I? Ini kan satu nih. J-nya benar nih. Maksudnya satu kurang dari sama dengan satu. Iya. Berarti dia nyetak segitiga ke layar. Nih. Garis pertama nih. Terus J plus plus kan. Jadi kita selesaiin J dulu. Terus kalau misalnya udah nggak memenuhi, dia bakal ke I. Ik. Terus nanti nggak sih? Oke. Terus J plus plus, J plus plus, jadi J-nya sama dengan 2 kan sekarang. Apakah dua kurang dari sama dengan satu? Enggak. Berarti kita keluar dari ruangan J. Kita naik ke I plus plus. I-nya sama dengan 2 sekarang. Apakah 2 kurang dari sama dengan M? Sama dengan 3? Iya, dia masuk ke J kan berarti. Nah, J-nya sama dengan satu. Apakah J kurang dari sama dengan I? I-nya kan 2 nih sekarang. Iya, satu kurang dari sama dengan 2. Iya, berarti dia cetak si bintang. Ini. Eh, nah, terus J plus plus. J-nya sama dengan 2 sekarang. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Iya, berarti dia nyetak segitiga lagi ke saya. Terus J plus plus, J-nya sekarang meninggal. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Enggak, berarti dia keluar dari si ruangan J. Terus I plus plus kan, setelah I plus plus, dia sekarang 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya, masuk ke J. J-nya J sama enggak? J-nya 1. Apakah satu kurang dari sama dengan 3? Iya, dia cetak si
bintang ke layar. G plus plus, B-nya 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya, cetak lagi bintang ke layar. Eh, gimana sih? Nah, terus G plus plus. Jadi sekarang 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya, cetak bintang lagi ke layar. G plus plus, B sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Enggak. Keluar dari ruangan J, terus dia I plus plus. Berarti I yang tadinya itu 3 tambah 1 kan? Jadi I yang sekarang 4. Nah, apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Enggak. Keluar juga dia dari ruangan I. Lalu, setelah itu, kita deh tutup si porti, lalu, apa nih? Lalu, tutup program. Oh iya, aku lupa. Nah, jadi, eh, kalau ini tuh nggak terpenuhi ya, ini dia bakalan enter guys, makanya dia bisa enter ke bawah-bawah gitu. Kalau misalnya ini dihapus, nah udahlah itu dia bakal nyatanya ke samping, jadi set gitu sebarisan, gak bakal nyata sendiri guys. Nah jadi ya jangan lupa untuk handle. Emang sih kesalahan kecil tuh jadinya fatal kalau, jadi kita tuh benar-benar harus teliti. Iya, mungkin ya mungkin belajar gitu biasanya kita udah ngeliat si flowchart lo banget udah apa eh yakin banget kayak nah kita mulai program terus ini khusus yang segitiga siku-siku tadi ya karena aku melihatnya di modul kakaknya, modul kakak-kakakku, eh modul apa pokoknya. Nah, pertama kita mulai, lalu kita input M. Nah, untuk inisialisasi itu kita pakai pembinaan ya guys. Tapi juga bisa dipakai di apa? Nah, ini kita input I sama dengan 1 to N. Apakah kondisi, kalau kondisi ini benar, dia bakal masuk ke J sama dengan 1 to I. Benar nih. Kalau misalkan kondisinya terus, dia bakalan nyetak I. Terus, dia bakalan gitu terus, dia balik lagi ke kondisi J tadi. Nah, kalau kondisi si J ini udah nggak terpenuhi, dia akan I plus plus, terus balik lagi ke I sama dengan 1 to N. Ketika kondisi I sama dengan 1 to N ini nggak terpenuhi lagi, maka program selesai. Jadi, kalau untuk di ruangan itu, apa sih, flowchartnya itu ngulang-ngulang gitu loh. Kayak panahnya tuh, nggak memusingkan kalau misalnya kita ngerti kuncinya itu benar sih, jadi kita harus benar-benar memperhatikan sih waktu dijelasin gitu. Nah jadi ya gitu deh, nggak nggak sulit banget kan ya, kuncinya itu eh, latihan soal sih. Wah, jadi mungkin itu aja sih penjelasan dari aku mengenai eh, materi bab perulangan pernyataan for. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penjelasan, keliruan, dan juga kata-kata yang kurang menyenangkan. Mungkin, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh banget sih. Mungkin kita bisa diskusi bareng sama kakak-kakak yang lain juga. Ya, mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.